Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Kali ini Pak Agus akan menyampaikan khusus untuk kelas 8 semester 1. Kita akan bersama mempelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, ini Pak Agus buat ya dalam beberapa sesi. Pak Agus berharap kalian bisa mengikutinya sesi demi sesi yang disajikan. Sebelumnya Pak Agus ingatkan, dukung video ini dengan memberikan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan video terkini dari channel Matematika 100. Baik anak-anak, mari kita mulai saja. Mengenal persamaan garis lurus, ini istilah kerennya PGL ya, atau viralnya begitu. Yang pertama Pak Agus kenalkan, ini persamaan garis lurus dengan persamaan X sama dengan H. Nah, ini tak cetok ya. H itu apa? H itu variabel bergerak, artinya sembarang angka. X sama dengan H adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik H,0. Jadi di titik angka berapa itu nanti 0. Ya, contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan ini garis ini kan memotong sumbu X di titik 3,0 ya. Nah, misalnya ini garis L. Maka garis L ini ya yang semua X-nya, absisnya kan selalu 3 nih. Maka ini disebut dengan garis dengan persamaan X sama dengan 3. Kalau yang seperti ini di sini, garis ini kan memotong sumbu X di titik berapa nih? Negatif 4,0 ya. Gariskan, berarti garis ini persamaannya adalah X sama dengan negatif 4. Karena apa? Semua titik yang ada di sini itu absisnya atau X-nya sama dengan negatif 4 ya. Ini melalui titik 7,0 ya, misalnya ini garis M, maka garis ini persamaannya adalah X sama dengan 7 dan seterusnya. Ini kalau kalian cermatikan, baik garis K, L maupun M semuanya sejajar dengan sumbu Y ya, dan memotong sumbu X di titik. Nah, ini ya, memotongnya kan di sini negatif 4,0, 3,0, 7,0. Oke. Next. Sekarang garis lurus, persamaan garis lurus Y sama dengan K. K ini variabel bergerak ya. Nah, ini adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di titik 0, K. Kalau ini gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, jadi misalkan saya membuat garis, misalnya aja garis P, ini kan memotong sumbu Y di titik 0,3 ini ya, maka persamaannya adalah Y sama dengan 3 karena semua titik yang ada pada garis di sini ordinatnya atau Y-nya adalah 3. Kemudian saya buat garis, misalnya garis Q di sini memotong sumbu Y di titik 0,1 ya kan. Nah, maka semua Y-nya atau ordinatnya adalah 1, maka persamaannya Y sama dengan 1. Kalau yang di sini ini kan memotong sumbu Y di titik 0,-2. Misalnya ini garis R, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ya, perhatikan. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan garis lurus ya, Y sama dengan X. Nah, ini kita perjelas ya, persamaan garis lurus Y sama dengan X itu apa? Adalah merupakan garis lurus ya, dimana absis dan ordinatnya selalu sama. Ini gampangnya mengingat ya, pokoknya X dan Y-nya selalu sama gitu saja. Gambarnya seperti apa? Ya, gambarnya seperti ini anak-anak. Misalkan saja ini garis P, maka setiap titik yang melalui garis ini absis dan ordinatnya sama. Perhatikan ya, ini yang saya tunjuk ini kan titik negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 1, di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini pasti selalu sama.
Karenanya ini persamaannya adalah Y sama dengan X. Ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya persamaan garis Y sama dengan minus X ya. Ini adalah merupakan garis lurus di mana absis dan ordinatnya selalu berlawanan. Ya, berlawanan. Untuk memudahnya ya pokoknya nilai X dan Y-nya berlawanan, begitu saja. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Misalnya saja ini garis Q, cermati, tiap titik yang ada di sini kan berlawanan. Ini koordinatnya negatif 3, 3 ya kan, negatif 3, 3 kan berlawanan. Negatif 2, 2 kan berlawanan. Negatif 1, 1 kan berlawanan. 1 negatif 1, 2 negatif 2 ya, 3 negatif 3 dan seterusnya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan minus X. Oke, jelas? Kita lanjutkan persamaan garis berikutnya anak-anak. Ini Y sama dengan MX ya. Y sama dengan MX itu persamaan garis lurus yang melalui titik pusat koordinat dan bergradien. Lah ini anak-anak ada istilah baru mungkin bagi kalian ya. Nanti pada sesi tersendiri kita akan bahas ya apa itu gradien. Gradien itu di sini saya sebutkan adalah kemiringan. Ya, kemiringan garis sebesar M. Nah, ini anak-anak saya kenalkan. Jadi ingat untuk persamaan garis seperti ini ya, M itu gradiennya. Misalnya begini anak-anak. Kita akan gambar garis Y sama dengan 2X. Nah, ini kan koefisiennya. Koefisien itu angka yang di depan X ini kan 2, maka gradiennya 2. Bagaimana cara menggambar? Perhatikan anak-anak cara menggambarnya ya. Ini kita siapkan dulu bidang kartesius. Kemudian tentukan dulu titik pusat koordinat ini di tengah ya. Nah, untuk menggambar garis ini anak-anak menggunakan pembantu ya. Jadi di sini kita menggunakan pembantu. Carilah nilai X. Anda memasukkan nilai X anak-anak, tapi Anda memasukkannya yang gampang, ini kayak pelajaran fungsi. Jadi misalkan X-nya ini kamu ganti dengan 1 misalnya. Nanti kan akan ketemu bahwa Y kan sama dengan 2 kali 1. Hasilnya berapa? 2. Artinya bayangan 1 kan ini 2. Nanti kan ketemu titik 1,2. Ini pada pelajaran fungsi seperti ini kan sudah anak-anak ya. Jadi kalau X-nya saya ganti 1, maka X-nya ketemu 2. Nah, ini nanti akan ketemu di sini anak-anak. Nah, di sini ya, jadi 1, 2. Setelah kita menemukan titik ini, lalu kedua titik ini kita hubungkan. Nah, garis inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Ya. Sekarang kita lanjutkan persamaan yang kedua, Y sama dengan negatif 3X. Koefisiennya di depan X ini kan negatif 3, maka ini adalah gradiennya. Artinya apa? Garis ini memotong atau melalui pusat koordinat 0,0 dan bergradien negatif 3. Ya, sekarang cara menggambarkannya anak-anak pakai pakai bantuan. Nah, sekarang Anda masukkan nilai X sembarang. Jangan 0, kalau 0 nanti ketemunya 0, 0, 0 kan sudah. Misalkan Anda masukkan 1. Kalau 1 dikalikan negatif 3, hasilnya kan negatif 3. Berarti 1 nanti berpasangan dengan negatif 3. Nah, kan di sini ya, 1 negatif 3. Udah, ini kamu hubungkan. Set. Nah, begitu. Inilah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X. Sekarang kita akan gambar Y sama dengan 2/3X. Nah, di sini karena koefisiennya 2/3 berarti gradiennya ya 2/3. Lah, saya harus masukkan angka X berapa Pak? Lah, kalau pecahan seperti ini anak-anak, kamu lihat penyebutnya ya. Kalau penyebutnya di sini 3, maka X kamu masukkan angka yang bisa dibagi 3. Siapa? Ya 3 boleh, 6 boleh, 9 boleh, 12 boleh, dan tapi yang paling gampang. Yang paling gampang berapa? Ya 3 sendiri ya. Karena kalau 2/3, nah ini kalau saya hitung 2/3 dikalikan 3 hasilnya berapa? Nanti kalau kamu saya kerjakan di sini anak-anak perhatikan. Jadi misalnya ini kan Y sama dengan 2/3X. Kalau X-nya kamu masukkan 3 ya kan nanti Y menjadi 2/3. Ini kan dikalikan
3 begini ya, ini kan kecoret, hasilnya kan 2. Berarti nanti kalau Anda memasukkan 3 bayangannya 2 berarti 3,2 gitu ya. Ini kita klik, nah, titiknya di mana lah, di sini 3,2. Sudah kamu hubungkan ini dan 3,2. Nah inilah garis Y sama dengan 2/3 X. Begitu. Ini saya hapus. Sekarang kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang berikutnya adalah Y sama dengan negatif setengah X. Nah sama dengan yang di atas anak-anak. Kalau ini kalau berapa? Ini kan harus dibagi, bisa dibagi 3 karena penyebutnya 3. Sekarang kamu cari yang bisa dibagi 2. Boleh 2, boleh negatif 2, boleh 4, negatif 4, pokoknya yang bisa dibagi 2. Ya, nah ini misalkan kita masukkan 2, nanti kan ketemunya berapa? -1 ya. Kalau saya masukkan 2, ini kan coret-coret, hasilnya negatif 1 kan? Berarti nanti 2 dengan negatif 1. Nah di sini udah kita hubungkan. Set. Nah inilah garis Y sama dengan negatif setengah X. Begitu ya. Ini untuk persamaan Y sama dengan MX. Gimana anak, paham ya? Baik, kita lanjutkan persamaan garis berikutnya adalah Y sama dengan MX plus C. Sekarang ada C-nya anak-anak. Apa itu? Adalah garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0, C ya, dan bergradien ini sebesar M. Saya ingatkan anak-anak, nanti istilah gradien kita bahas pada sesi tersendiri. Maka ikuti videonya setelah ini, nanti pada part berikutnya diikuti ya. Nah, tapi ini saya menjelaskan tentang ini model beberapa pengenalan persamaan garis, Anda cermati dulu. Contohnya saya akan gambar Y sama dengan 2X. Kalau anak-anak menjumpai bentuk persamaan garis seperti ini, diingat yang pertama perhatikan angka negatif 3. Negatif 3 ini berarti dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Kemudian angka 2 di sini adalah gradiennya. Jadi ini bergradien 2 melalui 0, negatif 3. Caranya menggambar, nah perhatikan ya, ini bidang kartesius. Karena melalui 0, negatif 3 saya harus letakkan dulu 0, negatif 3. Caranya begitu. Nah sama seperti tadi anak-anak, saya harus menggunakan titik bantu. Saya tunjukkan di sini. Misalnya X-nya berapa ya? Ini misalnya kan saya anggap kalau dalam pelajaran fungsi ini kan Fx-nya kan sama dengan 2X negatif 3. Sekarang karena titik bantu saya misalkan ini X-nya saya ganti 1 misalnya begitu. Maka kan 2 dikalikan 1 dikurangi 3. Hasilnya 2 dikurangi 3 kan negatif 1. Berarti kan bayangan dari 1 ya adalah 1 sendiri begitu. Maaf, adalah negatif 1 ya anak-anak ya. Ini tulisnya salah. Berarti bayangan dari 1 adalah negatif 1. Maka ini tak tulis 1, negatif 1. Ya sudah. Ini maka saya titik di sini 1 negatif 1. Nah kan begini. Nah ini saya hubungkan anak-anak 2 titik karena dari 2 titik ini sudah bisa mewakili satu garis ya. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X negatif 3. Paham ya? Oke, ini saya hapus dulu anak-anak. Sekarang saya lanjut contoh berikutnya. Oh ini diingatkan ya bahwa 0, negatif 3. Nah ini kan memotong di sini. Baik, sekarang Y sama dengan negatif 3X plus 4. Ya, anak-anak dipahami dulu persamaan garis ini artinya apa? Negatif 3 ini adalah gradiennya atau kemiringannya. Kemudian 4 di sini adalah melalui titik 0,4 atau memotong sumbu Y di titik 0,4. Lah anak-anak menggunakan titik bantu. Yang gampang berapa? 1 ya kita masukkan ya. Kalau 1 saya masukkan di sini nanti kan 1 dikalikan negatif 3, negatif 3. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1. Berarti 1, 1 ya, 1, 1. Nah, ini melalui titik 0,4. 0,4 kita buat dulu. Nah 0,4 sudah. Kemudian tadi 1, 1. Nah 1, 1 sudah. Lalu saya hubungkan. Set.
Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X plus 4. Begitu. Lanjut berikutnya, lah ini 4 di sini mengingatkan ya bahwa 4 ini adalah merupakan titik potongnya pada sumbu Y. Sekarang saya kasih yang pecahan. Y sama dengan 2/3X negatif 2. Gradiennya 2/3 negatif 2 berarti memotong di sumbu Y. Kita tulis dulu negatif 2. Tes, nah di sini negatif 2. Kemudian titik bantunya, perhatikan, saya harus mengalihkan mencari angka yang bisa dibagi 3. Ya, yang bisa dibagi 3 karena apa? Penyebutnya 3. Kalau saya masukkan 3 sendiri bisa? Bisa. Ya, kalau 3 coret, nanti kan 3-nya kecoret. Hasilnya kan 1 ya, dikalikan 2 kan 2. 2 dikurangi 2 habis. Berarti kalau 3 dimasukkan, nanti kan berpasangan dengan 0, berarti 30, maka 30 saya titik. Nah di sini. Ya, selanjutnya ini dan ini saya hubungkan. Set. Nah, ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2/3X negatif 2. Ingat, negatif 2 di sini adalah ininya. Nah, berikutnya Y sama dengan negatif setengah X plus 1. Berarti gradiennya negatif setengah memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, 0,1-nya di sini saya titikkan dulu. Nah, saya cari angka yang bisa dibagi 2, anak-anak. Berapa yang gampang? Udah yang gampang 2 saja, ya. 2 kalau saya masukkan, 2 dicoret. Nah, ini kan hasilnya 1. 1 dikalikan ini kan negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 kan 0. Artinya 2 kalau saya masukkan nanti ketemunya 0, berarti 2,0 di sini. Klik. Nah, begitu ya. Lah, lalu ini dan ini saya hubungkan. Set. Nah, begitu caranya. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif setengah X plus 1. Nah, hati-hati anak-anak. Untuk persamaan garis nomor 5 dan nomor 6 itu nanti pada sesi berikutnya akan kita bahas lebih mendalam lagi ya. Nah, sekarang untuk pengenalan ini anak-anak cermati dengan baik. Nah, ini adalah titik yang ini tadi ya, 0,1-nya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada beberapa latihan soal ya. Silahkan ini dikerjakan anak-anak untuk menguji apakah kalian memahami apa yang tadi sudah diberikan oleh Pak Agus ya. Kalau anak-anak masih bingung, video ini bisa diputar ulang ya. Kalian bisa mengerjakannya sendiri atau kalau kesulitan bisa mendiskusikan dengan teman-teman yang lain. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan kepada ibu bapak guru sebagai tugas ya. Anak-anakku, demikian pembahasan kita tentang pengenalan persamaan garis lurus ya. Jangan lupa dukung video ini dengan menekan like, berikan komentar, subscribe, dan tekan lonceng yang ada di sampingnya agar anak-anak bisa mendapatkan konten-konten video terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih anak-anakku sekalian, sehat selalu untuk Anda semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.